Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam sapaan gembala dan renungan harian dengan tema dari gelap terbitlah terang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami masih boleh menerima berkat dan karunia dari-Mu. Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar boleh menambah hikmat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kemarin tanggal 21 April kita merayakan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini bagi kita para perempuan Indonesia. Tema renungan kita hari ini adalah dari gelap terbitlah terang. Tema ini mengingatkan saya pada perjuangan ibu kita Kartini demi kemajuan perempuan Indonesia. Raden Ajeng Kartini adalah pejuang perempuan Indonesia yang membela hak-hak perempuan dan menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia. Raden Ajeng Kartini berjuang mengangkat derajat hidup perempuan Indonesia. Kita dapat melihat hasil perjuangannya sekarang. Perempuan zaman sekarang sudah banyak berperan dan tidak hanya sebagai konco wingking atau teman belakang yang kerjanya di dapur. Perempuan sekarang sudah bisa mandiri, memiliki peran lebih dan menjadi inspirasi baik bagi suami, anak-anaknya dan juga di tengah masyarakat. Perempuan yang dahulu tinggal dalam kegelapan, hanya pasrah pada nasib, kini hidup dalam terang. Mereka dapat mengubah nasibnya. Di dalam Alkitab kita juga mengenal tokoh Paulus yang merupakan seorang pejuang Kristiani bagi orang-orang non-Yahudi. Beliaulah yang memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Dari seseorang yang begitu menakutkan bagi pengikut Kristus, Paulus dibuat bertekuk lutut dalam kegelapan atau kebutaan karena tidak mengenal Kristus. Paulus kemudian diubahkan oleh Tuhan sebagai pewarta handal bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dari gelap Paulus lahir kembali dibaptis oleh terangnya dan taat kepada Kristus untuk melaksanakan kehendaknya. Seperti dalam bacaan ayat firman Tuhan pada hari ini, 2 Korintus 4 ayat 6, saya percaya jika hati kita dipenuhi dengan terang kasih Kristus, maka bercahayalah hidup kita. Sebaliknya, jika hati kita ditutupi kegelapan, tidak mengenal Kristus, maka gelaplah jalan hidup kita. Jadi, hati kita berperan penting dalam mengendalikan hidup kita. Jangan sampai hati kita terpikat pada hal yang salah dan jahat, agar jangan binasa hidup kita. Hati harus selalu dijaga dan dikendalikan dengan baik. Bukalah hati kita menerima terang cahaya Tuhan yang selanjutnya akan mengendalikan kehidupan kita. Jangan biarkan hati terbelah dan memilih yang tidak benar dan jahat. Kita harus hidup dalam terang, jangan lagi hidup dalam kegelapan. Seperti apa yang saya alami dalam kehidupan pribadi saya, bahwa 25 tahun yang lalu saya tidak mengenal Kristus karena saya bukan berasal dari keluarga Kristen. Namun karena Tuhan begitu baik, maka saya boleh mengenal Kristus. Begitu berat jalan yang harus saya lalui untuk menjadi seorang Kristen. Ada penolakan dan kebencian yang saya rasakan baik dari pihak keluarga besar maupun dari teman-teman dan sahabat dekat. Tetapi saya tetap menjalaninya dengan sukacita.
Dan saya merasakan begitu banyak berkat serta mujizat Tuhan yang saya alami setelah saya mengenal Kristus. Saya juga merasakan Tuhan menolong saya berproses menjadi seorang Kristen melalui tangan orang-orang baik yang waktu itu saya temui dalam lingkungan GKI Cikarang. Seperti Pendeta Setiawan Utama, Pak Herodion, dan Bu Deborah. Puji Tuhan, setelah berlalunya waktu, keluarga besar maupun teman-teman serta sahabat-sahabat saya mulai bisa menerima. Karena mereka melihat bahwa setelah saya menerima Kristus dalam hidup saya menjadi orang yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari sebelum saya menjadi seorang Kristen ibarat hidup di dalam kegelapan. Dan saya merasakan kehampaan. Namun setelah saya percaya Kristus, maka saya merasakan seperti masuk dalam terang sinar kasih Kristus yang menyelamatkan dan menghidupkan saya. Kiranya hidup kita boleh menjadi berkat bagi diri kita, keluarga, serta bagi orang lain di sekitar kita dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Sebagai keluarga dan orang Kristen, hendaklah hati kita semua bercahaya oleh terang sinar kasih Tuhan bagi semua orang. Peliharalah terang yang sudah Tuhan anugerahkan untuk kita. Jalanilah hidup yang menunjukkan sikap dan teladan Kristus bagi semua orang. Supaya kita menjadi surat Kristus yang terbuka bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus dan menjadi percaya padanya. Jadilah terang. Tuhan Yesus memberkati kita bersama keluarga selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh belajar untuk lebih mengenal Engkau. Sertai selalu setiap langkah kehidupan kami, supaya kami tidak salah dalam langkah dan apapun yang kami perbuat adalah semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terangi hati kami dengan kemuliaan-Mu dan tolonglah kami untuk memelihara terang Tuhan sehingga kami menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus memberkati.